Malam itu, kampung kami, Kampung Tegalrejo, tenggelam dalam udara lembab setelah hujan sore yang tak kunjung reda. Di sudut jalan dekat pasar, sebuah warung bakso sederhana tetap dipadati pengunjung. Namanya Warung Bakso Pak Raji, warung yang dalam setahun terakhir ini seolah menjadi legenda baru di kampung kami. Siapapun yang makan di sana selalu kembali. Baksonya kenyal, gurih, dan memiliki rasa yang aneh, seperti membekas di lidah bahkan berjam-jam setelahnya. Aku, Yani, gadis SMA yang tinggal tak jauh dari situ, memperhatikan fenomena itu dengan penuh tanda tanya. Dahulu, warung Pak Raji sepi. Baksonya biasa saja, namun sejak 6 bulan lalu, keajaiban itu terjadi. Pengunjung membludak, bahkan orang-orang dari luar desa rela antri berjam-jam hanya untuk semangkuk bakso panas. Banyak yang bergosip, Pak Raji mendatangi orang pintar untuk mengubah nasibnya. Tapi ya, siapa yang mau percaya hal-hal begitu? Sampai akhirnya, aku mendengar cerita dari burung tetangga sebelah. Yani, kamu jangan sering-sering makan di situ, bisik burung suatu sore sambil membetulkan daster kumalnya. Aku memandangnya heran. Kenapa, Bu? Burung mendekat, hampir berbisik di telingaku. Aku dengar, daging baksonya, bukan cuma dari sapi. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya rumor murahan. Namun rasa penasaranku semakin besar. Terlebih, beberapa kejadian aneh mulai terjadi di kampung. Seorang pedagang ayam di pasar tiba-tiba hilang tanpa jejak. Seorang pemulung yang biasa tidur di emperan warung bakso Pak Raji juga raib entah kemana. Yang membuat bulu kuduku merinding, setiap kali ada orang hilang, antrian warung bakso Pak Raji justru makin panjang. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengintip. Dengan hoodie menutupi kepalaku dan ponsel di tangan, aku bersembunyi di balik kios kosong tepat di seberang warung. Angin malam membuat ranting-ranting bergoyang, menimbulkan suara aneh seolah ada yang berbisik. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Pak Raji keluar dari warung, membawa karung besar. Tubuhnya membungkuk, tetapi gerakannya penuh tenaga. Ia berjalan menuju sumur tua di belakang warung. Aku mengikuti perlahan dari kejauhan, jantungku berdegup tak karuan. Di dekat sumur itu, aku melihat dengan jelas. Pak Raji membuka karung tersebut. Sebuah tangan manusia mencuat keluar dari dalam karung. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Ingin rasanya berlari, tapi kakiku seakan dipaku ke tanah. Pak Raji tersenyum lebar, matanya berkilat aneh di bawah cahaya bulan. Lumayan buat tambahan malam ini, gumamnya serak, sebelum perlahan melempar tubuh itu ke dalam sumur. Air sumur beriak pelan, seolah menelan tubuh itu ke dasar. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi suara dari belakang membuat darahku membeku. Seseorang berbisik di telingaku, suara yang tak mungkin milik manusia. Jangan ikut campur, Yani. Aku membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika menoleh kembali ke arah sumur, Pak Raji sudah menghilang. Yang tersisa hanya suara cekikikan kecil yang menggema di antara bayang-bayang malam. Dan di hari berikutnya, warung bakso Pak Raji semakin ramai. Sementara satu lagi warga kampung dikabarkan hilang. Sejak malam itu, aku, Yani, tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap aku memejamkan mata, bayangan karung berisi tubuh manusia dan suara bisikan misterius itu terus menghantui pikiranku. Aku berusaha menceritakan semua yang kulihat kepada teman dekatku, Sari. Tapi Sari hanya tertawa, menganggapku terlalu banyak nonton film horor. Yani, kamu stres karena ujian, katanya sambil menggoda. Tapi aku tahu, apa yang kulihat malam itu nyata. Beberapa hari kemudian,
kampung kami kembali digegerkan oleh kabar buruk. Pak Broto, tukang tambal ban dekat pasar, hilang tanpa jejak. Dan seperti pola yang sudah mulai aku sadari, malam setelah Pak Broto menghilang, warung bakso Pak Raji semakin dipenuhi pembeli, bahkan ada mobil-mobil dari kota yang parkir di sepanjang jalan. Aku tak tahan, aku harus membuktikan semuanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di sumur tua itu. Malam itu, aku kembali mengendap-endap. Kali ini aku membawa senter kecil, sarung tangan, dan plastik pembungkus supaya jejakku tidak meninggalkan bukti. Aku tahu, apa yang kulakukan sangat berbahaya, tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Saat aku tiba di belakang warung, suasana sangat sepi. Sumur tua itu berdiri di bawah pohon beringin besar, tampak seperti lubang hitam yang siap menelan apa saja. Di sekitarnya hanya ada ilalang liar dan bau anyir yang samar menguar dari dalam tanah. Dengan hati-hati, aku mendekati sumur dan menyorotkan senter ke dalam. Awalnya aku tidak melihat apa-apa, hanya air hitam beriak pelan. Namun setelah beberapa detik, sebuah tangan pucat perlahan muncul ke permukaan, seperti berusaha meraih sesuatu. Aku mundur beberapa langkah, napasku memburu. Saat itulah aku melihatnya. Di dasar sumur, penuh dengan mayat membusuk. Tubuh-tubuh mereka terjebak, saling bertumpuk, membusuk dalam air hitam. Mata-mata mereka kosong, seolah memandang langsung ke arahku. Aku ingin berlari. Tapi lagi-lagi, suara itu datang. Suara serak dan berat, seperti berasal dari perut bumi. Kalau kau terus ikut campur, kau akan menjadi bagian dari mereka. Aku berbalik, menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin dan bau busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari arah warung, aku mendengar langkah kaki cepat mendekat. Pak Raji, dia berdiri tak jauh dariku, mengenakan celemek kotor penuh bercak merah. Wajahnya tampak berbeda, kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak tidur. Apa yang kamu lakukan di sini, Yani? Tanyanya pelan, tapi penuh ancaman. Aku mundur perlahan. El lagi lewat, Pak, jawabku gemetar. Pak Raji tersenyum. Tapi bukan senyum biasa, itu senyum penuh kebusukan, seolah dia tahu bahwa aku sudah melihat rahasia besarnya. Kalau kamu sudah lihat, kamu harus ikut, katanya pelan. Seketika, tangannya terulur ke arahku, lebih cepat dari yang kupikirkan. Aku menjerit, melepaskan senter, dan berlari sekuat tenaga ke arah jalan besar. Nafasku memburu, tubuhku gemetaran hebat. Aku berhasil lolos malam itu. Tapi sejak malam itu, aku tahu hidupku tak akan pernah tenang lagi. Karena di setiap sudut jalan, di setiap bisikan angin malam, aku merasa Pak Raji mengawasiku, menunggu kesempatan berikutnya. Dan lebih parahnya lagi, keesokan harinya, Sari hilang. Sehari setelah kejadian di sumur itu, kampung Tegalrejo kembali diguncang kabar buruk. Sari hilang. Orang tuanya menangis meraung-raung, meminta bantuan warga mencari kemana-mana. Tapi seperti korban sebelumnya, jejak Sari seolah lenyap di telan bumi. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku memperingatkan Sari dengan lebih serius. Seharusnya aku tidak membiarkannya sendirian. Rasa bersalah itu berubah menjadi ketakutan ketika malamnya, aku menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kalau kamu bicara, kamu yang selanjutnya. Pesan itu disertai foto sumur tua dengan bayangan samar seseorang di dalamnya. Aku tahu persis, itu aku, ketika aku mengintip malam itu. Tanganku gemetar, aku segera menghapus pesan itu, tapi dalam hatiku aku sadar, aku sudah masuk terlalu jauh. Malam berikutnya, aku mencoba menyusun semua potongan kejadian.
Orang-orang yang hilang selalu orang kecil, tak punya keluarga besar, mudah dilupakan. Setiap kali ada yang hilang, warung bakso Pak Raji makin ramai. Dan sumur tua itu adalah tempat pembuangan tumbal. Tapi mengapa? Apakah ini cuma soal membuang mayat? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Aku memutuskan mengunjungi Mbah Wiryo, seorang sesepuh kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Rumahnya berada di pinggir kampung, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang seperti penjaga tak terlihat. Saat aku tiba, Mbah Wiryo sudah menungguku di beranda. Seolah dia tahu aku akan datang. "Kamu lihat sumur itu?" "Iya," katanya lirih tanpa aku harus menjelaskan apapun. Aku mengangguk pelan. Mbah Wiryo menarik napas panjang sebelum berbicara. "Sumur itu bukan sumur biasa, Nduk. Itu adalah gerbang, tempat perjanjian lama dibuat. Banyak orang yang datang ke situ, minta kekayaan cepat. Tapi syaratnya satu, tumbal nyawa manusia." Aku menggigil. Jadi Pak Raji benar-benar melakukan pesugihan. Mbah Wiryo melanjutkan, nadanya semakin berat. "Bakso yang laris itu, bukan cuma karena resepnya. Tapi karena ada bagian manusia, yang jadi campuran di dalamnya." Aku menutup mulut, menahan mual. "Dan tidak sembarang orang bisa dijadikan tumbal," tambah Mbah Wiryo. "Tumbal harus dipilih, orang yang mudah hilang, atau yang punya energi kehidupan kuat. Itu sebabnya temanmu, Sari, jadi korban." Aku merasa lututku lemas. "Bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" Mbah Wiryo memandangku lama, sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu mau menyelamatkan dirimu, kamu harus memutus perjanjian itu. Tapi ingat, semua perjanjian darah menuntut harga yang sangat mahal." Di kejauhan, aku mendengar suara azan Isya berkumandang. Tapi alih-alih menenangkan, suara itu terasa seolah berbaur dengan bisikan aneh yang hanya aku dengar. Mbah Wiryo menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah kain kafan kecil berwarna kusam, dengan rajahan kuno di atasnya. "Kamu harus kembali ke sumur itu, dan hadapi apa yang menunggumu di sana." Aku memandang kain kafan itu, menggenggamnya erat. Dalam hatiku, aku tahu, malam berikutnya, aku harus kembali ke sumur kematian itu. Dan kali ini, mungkin aku tak akan kembali dengan selamat. Malam itu, aku berdiri di depan sumur tua sendirian. Tangan kananku menggenggam kain kafan rajahan pemberian Mbah Wiryo, sementara tangan kiriku memegang senter kecil yang bergetar karena aku tak bisa menahan rasa takut. Angin malam berhembus kencang, membawa bau amis dan busuk yang menusuk hidung. Langit tampak kelam, seolah bulan pun tak mau menyaksikan apa yang akan terjadi di bawahnya. Aku melangkah perlahan mendekat ke bibir sumur. Dari dalam sumur terdengar suara rintihan, seperti puluhan orang yang merintih kesakitan. Dalam hati, aku mengulang-ulang doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Saat aku mengangkat kain kafan itu dan membacakan doa, tiba-tiba air sumur bergejolak. Gelembung-gelembung besar bermunculan, dan perlahan, sosok itu muncul. Sebuah makhluk mengerikan. Tubuhnya hitam berlendir, matanya merah menyala seperti bara api. Tangan-tangannya panjang, penuh luka bernanah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Makhluk itu menggeram keras hingga tanah di sekitarku bergetar. "Kau berani mengganggu perjanjian ini?" Suara makhluk itu berat, bergema langsung dalam kepalaku. Aku hampir pingsan karena ketakutan, tapi aku memaksakan diri berdiri. Aku mengangkat kain kafan itu lebih tinggi dan berteriak sekuat tenaga. "Aku putuskan perjanjian ini atas nama para korbanmu." Makhluk itu meraung keras, membuat telingaku berdenging. Dari dalam sumur, tangan-tangan lain bermunculan, tangan-tangan para korban yang dulu dijadikan tumbal. Mereka meronta, menangis,
memanggil-manggil namaku. Tolong kami, tolong kami. Seketika, dari kegelapan, terdengar langkah cepat mendekat. Pak Raji, dia datang dengan wajah penuh amarah. Di tangannya, ada pisau dapur besar berlumuran darah segar. Kamu tidak boleh menghancurkan semua ini. Aku sudah bayar mahal. Aku harus tetap kaya, teriaknya histeris. Pak Raji berlari ke arahku, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Dalam detik-detik kritis itu, aku hanya sempat menutup mata dan merapalkan doa terakhir. Tapi sebelum pisau itu mengenai tubuhku, sebuah tangan hitam besar mencengkeram Pak Raji dari belakang dan menariknya ke dalam sumur. Pak Raji menjerit sekencang-kencangnya, suaranya menggema di malam pekat. Aku membuka mata dan hanya bisa melihat sekelebat bayangan tubuhnya yang diseret ke dalam kegelapan sumur, tanpa bisa berbuat apa-apa. Air sumur kembali tenang, suara-suara rintihan menghilang, dan untuk pertama kalinya, sumur itu tampak benar-benar diam, seperti lubang kosong yang kehilangan jiwa. Aku jatuh terduduk, napasku memburu. Tanganku masih memegang erat kain kafan, kini basah oleh keringat dingin. Tapi aku sadar, semua belum selesai, karena keesokan paginya, saat matahari mulai naik, kabar mengejutkan menyebar. Warung bakso Pak Raji tetap buka. Dan lebih anehnya lagi, kini ada orang lain yang berdiri di balik gerobak bakso itu. Seseorang yang wajahnya asing, tapi matanya merah menyala, persis seperti makhluk yang kulihat di sumur. Pagi itu, desa Tegalrejo tampak seperti biasa. Anak-anak bermain di gang, ibu-ibu menjemur pakaian, para bapak bercengkerama sambil ngopi. Seolah-olah semua kejadian mengerikan semalam tak pernah terjadi. Tapi yang membuatku bergidik, saat melewati jalan utama desa, aku melihat kerumunan ramai di depan warung bakso Pak Raji. Sudah buka lagi, ya, bisik seorang ibu. Aku mendekat pelan. Di balik gerobak bakso itu, berdiri seorang pria asing. Tingginya semampai, kulitnya pucat keabu-abuan, senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Yang membuat dadaku berdegup kencang adalah matanya. Merah menyala, persis seperti makhluk yang kulihat di sumur malam itu. Pria itu melayani pembeli dengan ramah. Tangannya gesit meracik bakso, memotong-motong daging, menyendok kuah panas. Tapi ada sesuatu yang aneh pada daging bakso itu. Warnanya lebih gelap, dan bau amis samar tercium meski dicampur kuah. Aku menahan mual. Saat mataku bertemu dengan matanya, pria itu langsung tersenyum. Senyum yang terlalu tajam, terlalu penuh ancaman. Aku buru-buru berbalik dan berjalan cepat meninggalkan warung itu. Di rumah, aku menceritakan semuanya pada Mbah Wiryo. Mbah Wiryo mendengarkan dengan mata terpejam, wajahnya semakin tegang. Setelah lama terdiam, ia akhirnya berkata, "Perjanjian pesugihan itu bukan hanya milik Pak Raji seorang, Nduk. Ada entitas yang lebih tinggi, lebih kelaparan, yang mengikat perjanjian dengan manusia. Ketika satu pelayan jatuh, akan ada pelayan lain yang diangkat." Aku menatap Mbah Wiryo dengan ketakutan. Jadi, meski Pak Raji sudah diseret ke dalam sumur, perjanjiannya tetap berlanjut. Mbah Wiryo mengangguk berat. "Dan sekarang, kau sudah terlihat oleh mereka. Kau membawa tanda di tubuhmu." Aku kaget. Mbah Wiryo mengambil cermin kecil dan menyuruhku melihat leherku. Di sana, samar-samar, ada bekas cakar hitam, melingkar seperti kalung kotor yang mencengkeram kulitku. "Selama tanda itu ada," kata Mbah Wiryo, "kau akan diburu. Mereka menganggapmu sebagai ancaman, atau sebagai calon tumbal berikutnya." Aku terduduk lemas. Malam itu, saat aku berusaha tidur, jendela kamarku tiba-tiba diketuk-ketuk. Pelan, tapi terus-menerus. Tok, tok, tok,
Aku mengintip dari balik tirai. Di luar, berdiri pria asing itu, si penjaga baru warung bakso. Ia menatap ke arahku dengan tatapan kosong dan tersenyum. Di sebelahnya, samar-samar, kulihat bayangan lain. Bayangan tubuh-tubuh korban yang dulu lenyap, termasuk Sari, berdiri membisu dalam kegelapan. Dan di antara bisikan angin malam, aku mendengar suara serak berbisik langsung ke telingaku. Kamu belum selesai dengan kami. Sejak malam itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk tanpa henti. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara-suara aneh di sekitar rumahku. Langkah kaki berat mengelilingi rumah, ketukan di jendela, dan suara bisikan lirih memanggil namaku dari kegelapan. Yani, ikut kami. Aku mulai menempelkan doa-doa di setiap sudut rumah, seperti yang disarankan Mbah Wiryo. Tapi tetap saja, suara-suara itu tidak pergi. Suatu malam, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah lapangan luas yang kosong, di bawah langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, aku melihat sumur tua, sumur tempat Pak Raji menghilang. Dari dalam sumur itu, satu persatu tubuh-tubuh bermunculan. Mereka semua adalah korban-korban pesugihan. Anak-anak, wanita, pria parubaya, wajah-wajah mereka kosong, kulit mereka pucat keabu-abuan. Mereka melangkah perlahan ke arahku, tangan-tangan mereka terulur, mencoba meraihku. Aku berusaha berlari, tapi kakiku seolah tertanam di tanah. Dari belakang para korban itu, muncul sosok pria penjaga warung, kini wajahnya meleleh, daging pipinya terkelupas, memperlihatkan rahang hitam legam penuh belatung. Dia tertawa kecil, "Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu bergema dalam pikiranku, lebih nyata dari sekadar mimpi. Aku terbangun dengan teriakan, keringat membanjiri tubuhku. Tapi lebih mengerikannya, di ujung tempat tidurku, ada bekas telapak kaki basah. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di sana, mengawasiku saat aku tidur. Siangnya, aku pergi ke rumah Mbah Wiryo. Beliau sudah menunggu di beranda, seolah tahu aku akan datang. "Mereka sudah mulai menuntutmu, Nduk," kata Mbah Wiryo sambil menghisap rokok cengkehnya. "Kalau kau tidak bergerak cepat, kau akan diambil perlahan-lahan. Tubuhmu tetap di dunia ini, tapi jiwamu akan diseret ke dunia mereka." Aku gemetar. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatapku tajam, lebih serius dari sebelumnya. "Ada satu cara terakhir. Kau harus masuk ke pusat pesugihan itu, menghancurkan akar perjanjiannya." Aku terdiam, darahku terasa membeku. "Di mana pusat pesugihan itu, Mbah?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Di bawah warung bakso itu sendiri. Ada pintu tersembunyi. Kau harus menemukan dan menutupnya. Tapi sekali kau masuk, kau harus siap. Karena apapun yang ada di dalam, tidak akan membiarkanmu keluar dengan mudah." Malam itu, aku bersiap. Dengan kain kafan rajahan, sebotol air doa, dan keberanian yang nyaris habis, aku tahu perangku baru saja dimulai. Di luar, angin malam berdesir aneh, membawa bisikan yang menusuk telinga. "Kami menunggumu." Malam itu, aku berdiri di depan warung bakso Pak Raji yang kini dikuasai penjaga baru. Warung itu tampak sepi, tetapi entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa berdenyut, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kegelapan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kain kafan bertuliskan rajahan ku pegang erat, air doaku kalungkan di leherku. Ini satu-satunya cara. Dengan langkah perlahan, aku mendekat. Pintu kayu warung itu sudah tak terkunci, hanya terdorong setengah terbuka, seperti memang menantiku untuk masuk. Begitu aku melangkah ke dalam, udara berubah.
Dingin menusuk tulang, dan bau amis anyir menyeruak memenuhi hidungku. Warung itu kosong, gerobak bakso terbengkalai, meja-meja terbalik, mangkuk-mangkuk pecah berserakan. Aku menyusuri ruangan dengan senter kecil. Di sudut ruangan, di balik tirai lusuh, aku menemukannya. Pintu kayu kecil yang tersembunyi di lantai, penuh dengan bekas lumut dan bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Pintu itu terkunci dengan rantai besi. Namun anehnya, begitu aku mendekat sambil memegang kain kafan rajahan, rantai itu membuka sendiri dengan bunyi berdecit mengerikan. Dari dalam celah pintu, udara panas dan bau daging busuk menerobos keluar. Aku hampir muntah, tapi aku menahan diri. Aku harus kuat. Dengan berbekal senter dan air doa, aku menuruni tangga sempit yang menurun curam ke bawah tanah. Di bawah sana, aku menemukan sebuah lorong panjang. Dindingnya penuh dengan lilin hitam yang menyala sendiri, dan di sepanjang lorong tergantung foto-foto para korban. Wajah-wajah mereka menatap kosong ke arahku. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan bundar besar. Di tengah-tengah ruangan itu berdiri sebuah altar batu, dipenuhi tulang belulang manusia. Dan di atas altar itu, ada patung mengerikan berbentuk manusia dengan kepala kambing, matanya bertabur darah kering, lidahnya menjulur panjang, menjilat ke udara. Di hadapan patung itu, berlutut si penjaga warung, tubuhnya kini tampak tidak lagi manusia. Punggungnya bungkuk, kulitnya kelabu, dan dari punggungnya tumbuh tangan-tangan kecil yang terus bergerak-gerak sendiri. Dia menggumamkan doa-doa aneh, bahasa yang membuat telingaku sakit mendengarnya. Tanpa sengaja, aku menyenggol kaleng kecil. Bunyi dentangannya bergema. Penjaga itu menoleh cepat. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar memperlihatkan deretan gigi tajam yang bertumpuk-tumpuk. "Kau datang?" Akhirnya, suaranya berat, penuh gema. Tubuhnya bergerak cepat, menghampiriku sambil menggeram. Aku tahu aku tak punya banyak waktu. Aku menyiram air doa ke lantai, membentuk lingkaran perlindungan, lalu membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Wiryo dengan suara gemetar. Tapi penjaga itu tidak berhenti. Tubuh-tubuh korban yang tergantung di dinding mulai hidup, merangkak keluar dari foto-foto, menyeret diri mereka menuju altar. Tangisan mereka memekik di telingaku. Aku harus bertindak cepat. Di altar, aku melihat sebuah buku hitam, buku tua bertuliskan aksara aneh. Aku tahu, itu sumber perjanjian. Kalau aku bisa menghancurkan buku itu, mungkin aku bisa memutus semuanya. Dengan sisa keberanian, aku berlari menuju altar, menghindari tangan-tangan dingin yang mencoba menangkapku. Tapi sebelum aku berhasil mencapai buku itu, penjaga itu melompat, tubuhnya mengembang menjadi sosok hitam besar, menghadang jalanku. Aku terjebak. Di saat terakhir, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Tubuh penjaga itu mengembang jadi sosok hitam raksasa, matanya menyala merah, mulutnya menganga penuh taring. Dia berlari ke arahku, tangan-tangan kecil di punggungnya terjulur, mencoba meraihku. Aku berusaha mengingat semua ajaran Mbah Wiryo. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kain kafan rajahan dan air doa, membentuk perisai di depanku. Seketika, makhluk itu berhenti, meringis, seolah terbakar oleh kekuatan dari rajahan suci. Melihat kesempatan itu, aku berlari sekuat tenaga menuju altar. Buku hitam itu bergetar sendiri, seakan tahu bahwa aku akan menghancurkannya. Saat aku meraihnya, suara-suara dari dunia lain bergema di sekelilingku. "Jangan, itu milik kami. Kembalikan jiwa-jiwa kami." Tapi aku tidak peduli. Dengan segenap kekuatan, aku menyiram buku itu dengan air doa. Buku itu meledak dalam kobaran api biru yang tidak membakar apapun kecuali dirinya sendiri.
Dari buku itu, terdengar jeritan ratusan suara kesakitan, suara korban-korban pesugihan yang selama ini terpenjara. Saat api padam, altar batu itu retak, lantai bergetar keras. Penjaga warung berteriak panjang, tubuhnya menghitam, lalu meleleh seperti lilin, meninggalkan hanya gumpalan daging busuk yang mengepulkan asap. Dinding ruangan runtuh perlahan, dan foto-foto para korban terbakar sendiri. Mereka tersenyum padaku sebelum menghilang, seolah berterima kasih telah membebaskan mereka. Aku berlari keluar dari lorong bawah tanah sebelum semuanya runtuh. Begitu sampai di permukaan, warung bakso itu retak, ambruk perlahan, menimbun seluruh kengerian yang tersembunyi di bawahnya. Dari kejauhan, aku melihat Mbah Wiryo berdiri, mengangguk pelan. Aku berhasil, atau setidaknya aku pikir begitu. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kehidupanku yang biasa. Warung bakso itu kini hanyalah puing, dan warga desa mulai melupakannya seolah-olah semua itu hanya mimpi buruk. Namun, setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, kadang aku masih mendengar suara langkah berat di depan rumahku. Kadang, ada ketukan halus di jendela. Kadang, ada bisikan lirih di telingaku. Kami belum selesai denganmu. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri dan berdoa. Karena aku tahu, sekali kau bersentuhan dengan dunia gelap itu, jejaknya akan selalu menempel di jiwamu. Dan kutukan itu, tidak akan pernah benar-benar hilang.